bahkan di Jawa Barat. Nama Kiai Haji Juhadi masyhur tidak hanya di Indramayu, bahkan sampai di Jawa Barat. Hal itu dapat dibuktikan dengan menjabatnya Kiai Haji Juhadi sebagai Ketua Himasal untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Kiai Haji Juhadi pernah mencalonkan diri sebagai kandidat salah satu Ketua PWNU Jawa Barat pada tahun 2019, dan dalam kancah nasional juga kiprah Kiai Haji Juhadi tidaklah sedikit. Sosok seorang Kiai Haji Juhadi sebagai seorang saudagar, Kiai Haji Juhadi juga dikenal melalui usahanya sebagai seorang saudagar ikan yang sekaligus sebagai ketua Persatuan Para Saudagar Ikan se-Indramayu. Kiai Haji Juhadi juga seorang pemimpin yang mampu memimpin pengurus cabang Nahdlatul Ulama selama 3 periode berturut-turut, dimulai sejak tahun 2006 hingga sekarang. Secara nasab ataupun garis keturunan Kiai Haji Juhadi Muhammad, Kiai Haji Juhadi Muhammad dalam kesehariannya biasa dipanggil dengan nama panggilan Kang Haji Juhadi. Dan nama panggilan Kang Haji Juhadi ini dikenal di kalangan warga Nahdliyin Indramayu. Kiai Haji Juhadi dilahirkan di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, dari seorang ibunda Nyai Haji Rohilah, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1968. Kiai Haji Juhadi juga dibesarkan dan dididik di lingkungan keluarga yang taat dalam beragama dan kesehariannya. Tidaklah berbeda dengan anak-anak yang lainnya, namun Juhadi kecil memang sejak kecil terlihat seorang yang rajin mengaji dan suka akan hal-hal kegiatan yang bersifat religius ataupun agamis. Pendidikan Kiai Haji Juhadi menempuh pendidikan dasarnya di desa kelahirannya, yakni Desa Karanganyar. Namun akan tetapi setelah lulus SD, Kiai Haji Juhadi kecil diberangkatkan oleh orang tuanya ke pesantren Babakan, yakni salah satu pesantren yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat, selama 3 tahun, mulai tahun 1982 sampai dengan 1985. Setelah lulus dari madrasah di Babakan, lalu Kiai Haji Juhadi diberangkatkan ke pesantren yang berada di wilayah Kediri, Jawa Timur. Tepatnya di pesantren Lirboyo. Selama 3 tahun hingga tahun 1988, dan lulus dari pesantren tersebut, kemudian pulang ke bumi ibu pertiwi, yakni Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Artinya secara pendidikan ke pesantren 3 tahun Kiai Haji Juhadi Muhammad belajar di Babakan, dan 3 tahun
belajar di Kediri, tepatnya di pesantren Lirboyo. Lalu bagaimana Kaji Juhadi dalam merintis dan membangun usahanya sehingga beliau terkenal sebagai saudagar yang kaya? Sepulangnya Kaji Juhadi lulus dari pendidikannya di pesantren, di usianya yang remaja, Kiai Haji Juhadi mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya dari pesantren dan mengabdikan ilmunya dari apa yang telah didapatnya dari pesantren dan mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya pengembangan keilmuan di bidang keagamaan. Akan tetapi di dalam perjalanannya, di samping mengembangkan keilmuan di bidang keagamaan, Kiai Haji Juhadi mulai merintis di bidang usahanya. Pertama-tama usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Juhadi adalah sebagai bakul penjual udang. Namun sedikit demi sedikit usaha yang ditekuninya tersebut dari seorang bakul udang, kemudian dia merambah ke dunia perbakulan bandeng sambil mencoba dan memulai membuka dan mengelola tambak udang dan bandeng sedikit demi sedikit hingga sekarang memiliki hektaran tambak udang dan bandeng dan memiliki dan mempekerjakan banyak karyawan dan pekerja untuk mengembangkan usahanya tersebut hingga menjadi salah satu saudagar kaya yang berada di desanya. Bagaimana kisah Haji Juhadi, Kiai Haji Juhadi ketika masa remajanya dan mengakhiri masa lajangnya? Ternyata Kiai Haji Juhadi juga sebagai manusia mendambakan seorang istri, mendambakan seorang pendamping hidup, yang kemudian bertemulah Kiai Haji Juhadi dengan Nyai Hajah Maskunah. Dari pernikahannya dengan Nyai Hajah Maskunah dikaruniai 4 orang putra yang bernama Haji Muhammad Hafid, Muhammad Mawahibul Maula, Muhammad Syahrul Mubarak, dan Muhammad Iqbal Romdoni. Ternyata Kiai Haji Juhadi dikenal sebagai orang yang rajin, gigih, tidak gampang menyerah dan membangun usahanya terus-menerus. Di dalam membangun usahanya, Kiai Haji Juhadi terus melakukan berbagai macam inovasi dan kreativitas, sehingga dalam inovasi dan kreativitasnya dalam pengembangan usahanya tersebut, khususnya di bidang perikanan, udang dan bandeng, menilik daripada sejarah perjuangan seorang Kiai Haji Juhadi dalam membesarkan dan mengembangkan NU di Indramayu. Seorang Kiai Haji Juhadi, perjuangannya dalam mengembangkan dan membesarkan NU di Indramayu tidaklah mudah. Sebagaimana mudah dalam membalikkan telapak tangan. Tentunya pro dan kontra terjadi terlebih dahulu di dalam gedung NU. Dahulu gedung NU tidaklah semegah dan semewah ini, alhamdulillah. Semenjak Kiai Haji Juhadi memimpin Nahdlatul Ulama Indramayu, di dalam masa kepemimpinannya mampu membangun gedung
pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indramayu semegah dan seindah sekarang. Tentunya ini semua tidaklah semata-mata sebagai rasa khidmah. Seorang Kiai Haji Juhadi sebagai warga Nahdiyin, seorang Haji Juhadi yang memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan dan perkembangan NU. Tentunya apapun yang dilakukan Kiai Haji Juhadi dalam mengembangkan dan membesarkan NU di Indramayu, semuanya adalah semata-mata sebagai rasa khidmah seorang Kiai Haji Juhadi sebagai warga Nahdiyin yang memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan dan perkembangan NU di Indramayu. Usaha Kiai Haji Juhadi tidak hanya di sektor perikanan, khususnya di udang dan bandeng saja. Akan tetapi Kiai Haji Juhadi juga mengembangkan usahanya di bidang transportasi, perdagangan, konstruksi bangunan, kesehatan, dan semuanya ditangani oleh Kiai Haji Juhadi dalam satu wadah PT 2 Persada, yang mana PT tersebut adalah milik Kiai Haji Juhadi Muhammad langsung. Selain Kiai Haji Juhadi konsen dalam bidang usaha, konsen dalam bidang keagamaan, Kiai Haji Juhadi juga konsen dan konsisten dalam pengembangan di bidang pendidikan. Kiai Haji Juhadi Muhammad juga mengembangkan dunia pendidikan keagamaan di bawah naungan Yayasan Al-Hidayah. Pada tahun 2000 sampai dengan sekarang, mulai dari madrasah diniyah, SMP, SMA, dan SMK Nahdlatul Ulama, beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh seorang Kiai Haji Juhadi dalam memimpin pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Indramayu, di antaranya adalah membangun dan mendirikan gedung pusat dakwah NU yang berdiri megah di tengah kota Indramayu, mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH NU, mendirikan sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam NU yang dikenal dengan istilah STIKI NU. Selain itu memajukan Lajisnu hingga mendapat kepercayaan besar dari warga untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, melakukan pengembangan lembaga pendidikan, pemberdayaan perekonomian warga, penguatan kelembagaan dan keorganisasian, dan berbagai keberhasilan program lainnya yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden tahun 2001 di bidang intensifikasi tambak terbaik pertama se-Indonesia. Selain menjadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indramayu, Kiai Haji Juhadi Muhammad juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi daerah maupun nasional, di antara menjadi ketua Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu, KOMPI, ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo Himasal Provinsi Jawa Barat, Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI, dan beberapa organisasi lainnya.
Tentu dalam kehidupan ini semua orang memiliki cita-cita, memiliki impian dan harapan. Tentu dari sekian banyak keberhasilan kepengurusan selama 3 periode berturut-turut ini, ada satu program yang belum terrealisasikan oleh Kiai Haji Juhadi Muhammad, yakni mendirikan rumah sakit NU Indramayu. Semoga dengan kebersamaan dan kekompakan seluruh warga NU, rumah sakit yang diidam-idamkan oleh semua warga NU bisa tercapai. Selain itu, tentu Kiai Haji Juhadi Muhammad juga mendambakan akan kesejahteraan dan kemakmuran yang dicapai oleh seluruh warga masyarakat Indramayu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wal-afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.